Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, bapak dan ibu, saudara dan juga saudari rahiman rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Jalla wa Ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, yang mana saat ini kebanyakan saudara kita yang mungkin mereka sedang terbaring di rumah sakit, atau yang mungkin saat ini mereka di atas pembaringannya, di atas kasurnya, yang mereka inginkan adalah kesehatan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Dan di antara nikmat Allah, yakni Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepada kita rezeki yang mungkin tadi sore kita makan. Allah telah berikan kepada kita seorang istri yang mungkin istri tersebut tidak banyak menuntut, atau sebaliknya Allah telah memberikan seorang suami yang memiliki akhlak yang baik, perangai yang lembut. Dan Allah telah memberikan kepada kita anak-anak yang lucu. Ini adalah nikmat ya ikhwan dan juga para akhwat. Ini adalah nikmat. Tidak hanya sampai di situ saja, Allah telah memberikan rumah kepada kita mungkin. Allah telah memberikan kendaraan sehingga kita bisa bersama-sama dari rumah kita menuju ke sini. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat yang paling baik di antara semua tadi yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nikmat apa? Iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, yang mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, "Wa may yabtaghi", ya barang siapa yang mencari ghaira Islam dinan, yakni selain agama daripada agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan di antara sekian banyak umat Islam jamaah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberikan kita apa? Nikmat hidayah, nikmat ketaatan, sehingga kita tadi baru saja bersama-sama melaksanakan salat maghrib. Dan di luar sana masih banyak saudara maupun saudari kita yang mereka belum bisa melaksanakan ibadah salat. Dan saat ini Allah telah memberikan nikmat tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ saja,
Allah Jalla wa'ala memberikan nikmatnya kepada kita, hidayah, ketaatan, petunjuk, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita duduk sejenak, meninggalkan kesibukan duniawi kita, meninggalkan sejenak urusan pekerjaan kita, meninggalkan sejenak permasalahan duniawi kita. Kita duduk sejenak di tempat ini, di masjid Amanabillah ini, untuk mengingat akhirat. Kita duduk sejenak, kita berkumpul di salah satu di antara rumah Allah Jalla wa'ala. Maka apa yang kita lakukan ini jamaah lebih baik daripada seseorang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan. Maka menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena dengan ilmu akan bisa mengantarkan kepada kita pemahaman yang benar terhadap dinul Islam. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Nabi yang mulia. Allahumma salli wa sallim alaih, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi, kemudian kita bisa singgah di telaga Nabi dan meminum daripada air telaga tersebut. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala bertempatan pada hari Senin atau Senin malam, yakni tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau bertempatan dengan tanggal 11 Oktober 2021. Kita sejatinya kajian ini disampaikan oleh Al-Ustaz Basuni Hafizahullah, ya, dikarenakan beliau minta gantikan kepada kami untuk kajian malam hari ini. Maka kita sejenak mendengarkan mutiara-mutiara faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai azan Isya. Nah, jadi ketika selesai sholat Isya maka tidak ada lagi kajian seperti mana biasanya. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassakutum bihi ma tamassaktum bihima. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka atau dua perkara atau dua hal yang lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut maka kalian tidak akan tersesat. Apa dua pusaka tersebut? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitaballahi wa sunnata rasulih. Adapun dua wahyu tersebut adalah Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Nabi. Maksudnya adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim alaihi,
Beliau bersabda, nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya, semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Kepada seseorang sami'a minna hadithan, yang dia mendengarkan sebuah hadis dari kami, fahafidhahu, kemudian dia menghafal hadis tersebut, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan fawa'aha wa hafidhaha, dia memahaminya dan menghafalnya, hatta yuballighahu, lalu dia sampaikan hadis tersebut kepada manusia. Maka Nabi mendoakan kepada setiap manusia di antara umat beliau. Nabi mendoakan dengan doa nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya wajah orang yang telah mendengarkan hadis dari kami, lalu dia menghafalnya. Dalam riwayat yang lain dia berusaha memahaminya, lalu dia hafalkan dan dia sampaikan kepada manusia. Maka mudah-mudahan jamaah, pada kajian kali ini sejenak kita akan mendengarkan nasihat-nasihat daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menghafalkan hadis yang mulia, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan orang yang menghafalkan hadis, yakni wajah mereka akan bercahaya, wajah mereka akan bercahaya. Inilah ahli sunnah, raud daripada wajah mereka bersinar daripada cahaya ketaatan, cahaya daripada dampak menghafal hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan dua hadis. Ya, kita akan mengambil mutiara faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hadis yang mudah-mudahan dengan dua hadis ini kita bacakan memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, terutama bagi Anda wahai para ayah. Bagi Anda wahai para ayah, ajarkan ilmu kepada anak-anak Anda. Dan kepada Anda wahai para suami, ajarkan ilmu kepada istri Anda. Karena Anda atau kita lelaki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Nabi menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan kalian akan mintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Seorang suami pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan juga bagi Anda wahai para istri, wahai para bunda, Anda tidak akan bisa menjadi istri yang soleha, Anda tidak akan bisa menjadi wanita soleha, Anda tidak akan bisa menjadi bunda yang baik kalau seandainya Anda jahil terhadap perkara agama ini. Maka celaka orang yang cerdas dalam urusan dunia, akan tetapi bodoh dalam masalah urusan akhirat. Masalah wudhu tidak tahu, masalah sholat tidak tahu, masalah mendidik anak tidak tahu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang cerdas terhadap perkara dunia, akan tetapi bodoh dalam masalah akhirat. Kalau bisa cerdas dalam masalah dunia, cerdas pula dalam masalah akhirat. Maka hadis yang pertama jamaah adalah tentang keagungan, tentang keikhlasan. Keikhlasan sangat penting. Maka bagi Anda wahai para ayah, bagi Anda wahai para suami, kalau seandainya Anda setiap hari mengeluhkan tentang susahnya mencari ma'isyah, tentang susahnya mencari pekerjaan, tentang sulitnya mendidik istri dan anak Anda, ketahuilah mungkin karena kurangnya keikhlasan kita di dalam mendidik istri dan anak kita. Dan bagi Anda wahai para istri, bagi Anda wahai para bunda, kalaulah seandainya Anda merasa sulit dalam melayani suami Anda, kalau Anda misalkan masih suka marah-marah yang tidak jelas kepada anak-anak Anda, mungkin kurangnya keikhlasan di dalam hati Anda di dalam melakukan tanggung jawab Anda sebagai seorang istri atau seorang bunda.
Alangkah mulianya hadis yang disebutkan oleh para ulama kita. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Maka para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang setiap kali di awal kitab mereka mengingatkan tentang pentingnya niat, tentang pentingnya keikhlasan. Dan ingat jamaah, ingat bapak dan ibu, apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah, saya ingatkan, kalau setiap kita mendengarkan nama Nabi yang mulia disebutkan, hendaklah kita berselawat kepada beliau, berselawat, dan cukup telinga kita saja yang mendengarkan. Maka kata Nabi, orang yang bakhil, mereka adalah yang apabila disebut namaku, mereka enggan untuk berselawat kepadaku. Kemudian hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan membalas 10 kebaikan baginya. Bukankah orang yang mengaku cinta kepada seseorang, dia akan senantiasa menyebut kekasihnya? Maka demikian kalau kita mengaku cinta kepada Nabi yang mulia, maka setiap nama beliau disebutkan, kita harus berselawat kepada beliau dengan doa atau selawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi, atau alaihi salam. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabinya yang mulia, bahwasanya tidaklah yang dikatakan oleh Nabi kecuali wahyu yang keluar daripada lisan beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad tersebut, yakni apa? Tidaklah yang diucapkannya itu melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka kita simak jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang sebaliknya, yang hijrahnya karena mendapatkan dunia, atau karena ingin mendapatkan dunia, atau ingin mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Subhanallah jamaah. Kalau kita hendak merenungkan hadis yang mulia ini, kalau kita hendak menguraikan faedah-faedah hadis tentang niat ini, maka begitu banyak faedah yang akan bisa kita ambil. Faedah yang pertama daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya niat adalah pondasi amal. Niat adalah pondasi amal. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya amalan ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau seandainya rukun yang pertama atau syarat yang pertama, yakni apa? Tidak ada. Apa syarat ibadah diterima? Yakni adalah ikhlas. Mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah. Maka jamaah, para bapak dan ibu rahiman dan rahimakumullah, maka ingat, ketika setiap ibadah yang kita lakukan harus kita sertakan niat di dalam hati. Tidak boleh hanya sekedar rutinitas kita. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tidak disertai dengan niat, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka ketika setiap ibadah yang kita lakukan,
kita berniat di dalam hati, kita mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya tidaklah aku melakukan ibadah salat kecuali karenamu ya Allah. Dan ya Allah, tidaklah aku duduk di majelis ilmu kecuali karenamu ya Allah. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah, maka akan Allah balas dengan pahala yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan peribadatan hanya kepadaku, kata Allah, dan itulah agama yang lurus. Maka jamaah, niat sangat penting. Maka niat adalah pondasi amal. Seberat apapun amal ibadah akan terasa ringan kalau niatnya ikhlas mata-mata karena Allah. Sesulit apapun dalam rangka menuntut ilmu, sejauh apapun tempat menuntut ilmu, kalau seandainya di dalam hatinya ikhlas, adanya keikhlasan, akan mudah baginya untuk mendatangi majelis kajian ilmu tersebut. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada seseorang, sesulit apapun rezeki yang mungkin saat ini Allah tangguhkan, yang mungkin saat ini Allah Jalla wa'ala menangguhkan rezeki seseorang sehingga Allah tidak meluaskan rezekinya, maka kalau ada keikhlasan di dalam hatinya, maka yang berat akan terasa sulit, yang terasa mudah, yang berat merasa ringan, yang sulit merasa, yang berat merasa ringan, yang sulit merasa mudah. Inilah pentingnya keikhlasan, niat. Kemudian faedah yang kedua daripada hadis yang mulia ini, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ada orang yang datang ke pengajian, niatnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Masalah dunia misalkan, ya, atau misalkan karena pekerjaannya, atau misalkan, nah ini calon ada mertua nih, nah biar mertua saya menerima pinangan saya Ustadz. Ini tidak boleh. Kalau anda datang ke majelis ilmu karena mengharapkan manusia, mengharapkan pujian manusia, maka apa yang anda lakukan la yanfa, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Maka keikhlasan itu sangatlah penting. Maka barang siapa yang beramal yang bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian faedah yang ketiga, yakni bahwasanya hijrah adalah ibadah. Hijrah adalah ibadah. Maka para ulama menyebutkan hijrah itu ada dua macam. Yakni hijrah meninggalkan tempat di satu negeri yang mana yang di sana banyak kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah makna hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan dua hal tersebut, ada niatnya bukan karena Allah, tapi apa? Karena wanita. Ya, adapun asbabul khuruj, hadis ini adalah salah seorang sahabiat yang hendak dilamar oleh seorang lelaki. Maka sahabiat itu mengatakan, wahai fulan, aku tidak akan menerima lamaranmu sampai engkau masuk Islam, dan masuk Islamnya engkau itu adalah mahar bagiku. Maka orang tersebut kenapa dia masuk Islam? Karena apa? Karena hendak mendapatkan wanita tersebut. Maka Nabi menyebutkanlah hadis ini. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain yang tidak bisa kita sampaikan karena berkaitan dengan waktu. Maka adapun kesimpulan daripada hadis yang mulia ini, hendaknya kita senantiasa menata niat kita jamaah. Maka kata para ulama, maka kata para sahabat atau para tabi'in mengatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling sulit bagiku kecuali untuk meluruskan niat. Maka salah seorang ulama mengatakan, sungguh ketika aku menyampaikan satu hadis, itu memerlukan beberapa niat. Belum sampai aku selesai membacakan hadis, maka ternyata niatku sudah berubah-berubah. Wal iyadzubillah.
Ya maka niat ini sangat penting. Ya maka hendaklah kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita, apakah selama ini kita telah ikhlas. Maka kalau seandainya ada orang yang dia sudah ngaji, sudah lama ikut ke pengajian, sudah lama ikut taklim, tapi kalau seandainya akhlaknya tidak berubah, dia masih kasar sama istrinya, waliyazubillah, dia masih kasar kepada anaknya, maka ketahuilah mungkin ketika dia belajar kurangnya keikhlasan dia dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis yang kedua, nah ini penting. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min thalath." Apabila anak Adam, kata Nabi, telah wafat, maka apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus, semua amalnya akan terputus. Illa min thalath, kecuali ada 3 amalan. Maka jamaah, para bapak dan ibu sekalian, saudara dan saudari, rahimana rahimakumullah, kita hidup di dunia singkat. Dan kita semuanya yang ada di sini akan pasti merasakan kematian. Dan ini pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya di masjid ini juga. Ya, tentang apa? Tentang al-maut, tentang kematian. Yang mana Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, setiap yang bernyawa akan bertemu dengan kematian. Maka seorang muslim di dalam beramal, dia harus cerdas. Kenapa? Karena ada amalan yang apabila kita telah wafat, maka pahalanya akan terus mengalir. Ada amalan yang kalau kita lakukan, maka pahalanya hanya sebatas ketika kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, maka terputus amalan tersebut. Nah, apa 3 amalan tersebut yang senantiasa berusaha, yang hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengamalkannya? Apa tiga amalan tersebut yang Nabi mengatakan tidak akan terputus walaupun seorang muslim maupun muslimah telah wafat? Maka ada 3. Maka yang pertama, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Maka bagi Anda yang memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, maka sedekahkanlah harta Anda. Bangunlah masjid. Maka selagi masjid ini digunakan oleh kaum muslimin, dipakai untuk sholat atau kajian atau yang semisalnya, maka orang yang membangun masjid, maka mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang sholat di dalamnya, tanpa mengurangi mereka yang sedang melakukan ibadah sholat tersebut. Subhanallah jemaah. Maka kalau ada uang, maka infakkan kemana? Ke pondok pesantren, ya, ke lembaga sosial, atau membuat jalan, atau kita berikan infak harta kita kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Karena kalau seandainya kita berinfak kepada mereka, maka apabila mereka kelak menjadi orang yang besar, menjadi orang yang menyampaikan ilmunya, menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang ulama, maka pahala orang yang membiayai dia ketika dia masih sekolah, maka orang tersebut pun mendapatkan pahala. Subhanallah jemaah. Maka sejatinya harta yang ada pada kita adalah yang pertama yang kita gunakan saat ini. Baju kita, inilah harta kita sesungguhnya. Ya. Atau yang telah kita makan, yang menjadi kotoran, itulah harta kita. Adapun uang kita di dalam rekening, misalkan ratusan juta, ataukah tanah kita yang banyak, ataukah rumah kita yang mewah, sejatinya itu bukanlah harta kita, melainkan harta siapa? Harta warisan anak keturunan kita nanti, yang kita tidak tahu apakah harta tersebut mereka gunakan di dalam ketaatan kepada Allah ataukah untuk kemaksiatan kepada Allah. Dan harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan saat ini jamaah. Infakkan, sedekah. Dengan sedekah tersebut akan bisa
melembutkan hati, akan bisa menjadi amal jariyah walaupun kita telah wafat, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ilmu tanfa'u bih. Yani ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang diambil manfaatnya, maka orang yang berilmu, maka mereka harus mensedekahkan ilmunya, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Maka dengan dia menyampaikan ilmu tersebut, maka dia anggap telah bersedekah kepada saudara-saudara mereka. Maka menyampaikan ilmu, maka bagi Anda wahai para ustadz, bagi Anda wahai para ustazah, bagi Anda wahai para guru TPA, kalau seandainya Anda mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, dan dengan itu mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka setiap dia membaca Al-Quran nantinya, baik di dalam solatnya ataukah di luar solatnya, maka Anda mendapatkan pahala sebagaimana apa yang telah dia baca tersebut. Subhanallah. Terutama seorang ayah atau seorang bunda apabila dia mengajarkan anaknya untuk sholat, maka pahala anaknya sholat yang saat ini kita lakukan akan mengalir kepada ayahnya atau ibunya, baik ibunya yang masih hidup ataukah yang telah wafat. Maka jamaah, kalau kita sholat, maka pahala sholat kita ini telah sampai kepada ibu kita, telah sampai kepada ayah kita, walaupun mereka yang masih hidup ataukah yang telah wafat. Demikian juga ketika kita baca Al-Quran, kalaulah kita bisa baca Al-Quran dari ayah kita atau kita bisa membaca Al-Quran dari ibu kita, maka setiap huruf yang kita baca dari mushaf Al-Quran, baik di luar solat ataukah dalam solat, maka ibu atau ayah kita mendapatkan pahala sebagaimana apa yang telah kita lakukan. Subhanallah. Maka berbahagialah Anda wahai para ayah, berbahagialah Anda wahai para bunda, ketika saat ini Anda memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan untuk Anda wahai para ananda, untuk Anda wahai para anak-anak sekalian, berbaktilah kepada ayah dan ibu Anda. Bukankah Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kalian Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Akan tetapi jamaah, banyak sekarang orang tua tidak memperdulikan pendidikan agama untuk anak mereka. Maka wajar kelak apabila Anda yang mungkin saat ini tidak mendidik anak Anda dengan pendidikan agama, mungkin suatu saat ketika Anda telah datang masa tua, maka anak tersebut akan memasukkan Anda ke dalam panti jompo wal iyazubillah. Maka al-jaza' min jinsil amal. Maka kalau seandainya Anda wahai para ayah, Anda wahai para bunda menginginkan anak-anak Anda kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang kelak yang merawat kita semasa tua kita nanti kalau usia kita sampai, maka didiklah mereka saat ini dengan apa? Dengan agama. Terkadang manusia, terkadang seorang ayah atau seorang bunda, dia bangga ketika anaknya apa? Telah menjadi seorang dokter. Walaupun ini benar. Akan tetapi apa yang harus kita banggakan adalah yang lebih, adalah anak kita taat kepada Allah walaupun profesinya hanyalah sebagai tukang sapu di jalan. Subhanallah. Ya. Betapa banyak anak-anak yang saat ini mungkin mereka memiliki pekerjaan yang layak dalam kacamata masyarakat kita. Akhirnya apa? Dia tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Dia tidak memperdulikan ayah dan ibunya, dan bahkan ketika ayah dan ibunya sakit, dia tidak mau menjenguk wal iyazubillah. Maka inilah yang harus kita tumbuhkan, yang kita galakkan, yang kita senantiasa berusaha untuk mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi peradaban Islam yang akan datang. Sudah azan? Nah, karena sudah azan, kita cukupkan sampai di sini. Dan yang terakhir, yakni adalah waladun solihun yad'u ilaih, yakni adalah doa anak soleh.
Maka jamaah, dalam mendidik anak itu ada perlu ilmu dan perlu bertahap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Hal yang terpenting adalah kalau kita soleh, biiznillah maka anak-anak kita juga akan soleh. Ya, maka kita berusaha untuk memperbaguskan dulu ibadah kita, mensolehkan dulu diri kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini, dan saya mohon maaf jika dalam menyampaikan terdapat kesalahan. Yang benar hanya datangnya dari Allah, dan salah dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.